Kedua, dan Allah halalkan al-ghanaim, artinya harta rampasan yang itu tidak pernah dihalalkan kepada Nabi sebelum aku umat-umat yang terdahulu. Kalau dapat harta rampasan itu dikumpulkan, maka nanti akan turun api daripada langit untuk membakarnya, untuk menghanguskannya. Sementara kepada umat Nabi Muhammad, harta rampasan boleh diambil dan dibagi-bagikan kepada pasukan. Wa nusirtu bil mu'min, dan Allah berikan kemenangan kepadaku, dan Allah berikan pertolongan kepadaku bil khauf, dengan rasa takut, risau, bimbang, gelisah. Qala masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Belum lagi pasukan baginda itu bergerak, masih dalam 1 bulan rencana itu musuh sudah ketakutan. Wa bu'istu ila kulli ahmar wa aswada. Jadi jangan sampai dengan kita berpandangan sinis kepada sesiapa saja. Jangan sampai beranggapan itu budayanya orang Arab, pakai baju gamis untuk orang Arab. Nabi kita berkata, aku ini diutus kepada yang berkulit hitam, putih, merah, semuanya. Nabi kita itu adalah Nabi kita, bukan nabinya orang Arab. Maka pakaian Nabi kita, hidupnya baginda, dan juga dengan segala perilaku yang Nabi kita laksanakan, itu sasarannya kepada kita semuanya. Jangan sampai kita beralasan kalau pada saat Nabi kita menyukai satu jenis makanan, atau juga dengan cara berpakaian, atau juga dengan cara bertindak, kita katakan itu hanya untuk bangsa Arab. Baginda bukan diutus kepada orang Arab, tapi Nabi kita itu diutus Allah kepada kita semua. Ada surah Baqarah, tetap saja yang membaca qul huwallahu ahad dalam sembahyangnya lebih afdal. Itu sudah kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita guna rasional, karena kita guna pemikiran dan ijtihad kita. Jadi tidak ada manusia, makhluk di permukaan bumi yang paling mengetahui tentang kecanggihan isi kandungan Al-Quranul Karim itu daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Begitu saya mendengar salah satu daripada imam, saya tidak sebut lagi, pada saat membaca surah Al-Fatihah pertama, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya sampai kepada rangkaian doa. Maka pada rakaat kedua kita tunggu akan menyambung surah yang berkenaan. Tahu-tahunya melompat jauh, menyeberang daripada USD sampai ke Bandung. Apa yang dibaca? Surah yang dibaca Wattini wa zaitun wa turi sinin. Jadi saya merasa bukan dijemaahkan, tapi saya sudah sampaikan hukum secara jujur, ikut panduan hukum, ternyata dirombak oleh imam yang mempunyai jawatan dan kedudukan. Nanti yang paling tidak seakan-akan mengatakan oke saja, boleh saja. Ulama mengatakan ambalnya seperti itu. Ini hukum sudah kita tetapkan. Kita sudah buat peraturan jamaah parking di depan. Jangan ada yang parking depan pintu masjid. Mesti kita marah-marah kalau seandainya ada orang yang letakkan kereta di depan pintu masjid. Kenapa? Sebab banyaklah kejanggalannya. Paling tidak menyusahkan orang ramai. Jadi setelah baca surah tidak betul macam itu, kemudian pakai cincin 4 pula, di jari kanan 2, jari kiri 2. Nabi kita kata kepada Sayyidina Ali, nahani Rasulullah SAW an atakhattama fi hadza wallati taliha. Rasul telah melarang aku memakai cincin di sini dan juga dengan jari yang di sampingnya atau jari yang setelahnya. Kemudian Sayyidina Ali tunjuk jari yang Nabi kita larang itu tengah, yang tengah, dan yang di sampingnya mungkin tengah dengan jari telunjuk, tengah mungkin dengan telunjuk, atau juga tengah dengan jari manis. Itu larangan daripada hadis. Beliau tadi itu pakai 4 cincin. Di jari tengah ada cincin, sampingnya pun juga ada cincin. Oke lah, boleh dibendung. Alhamdulillah, tak ada masalah sama dia ngasihnya saja. Tapi pada masa giliran ini porong pada saat gilirannya ke anak, beliau bersimbang, meletup. Kata
tak boleh tahan lagi. Jadi kalau tuh guru bercakap pada masa kita sama-sama menyampaikan amanah kepada umat, berarti itu guru sudah tidak beri penghormatan, sudah tidak hormat menghormati. Jadi saya pun sudah tidak dapat membendung keadaan pada masa itu. Akhirnya tertanyakan tuan guru, nak tanya, kan disebutkan di dalam kitab-kitab fikih memakai ta'adud dengan cincin itu hukumnya haram. Dan seperti juga tentang membaca surah. Jadi akhirnya keluar benar-benar tadi itu. Oh, itu kejadian yang berlaku. Ada satu pakaian kah, cara makan kah, cara duduk kah, cara berbicara kah, cara hidup kah daripada Rasulullah SAW. Tanamkan kita juga memiliki secara 100% dengan perilaku berzina. Jangan kita katakan, itu budaya orang Arab ya. Baju putih seperti itu orang Arab. Kita kan Melayu, kita pakai samping. Jangan seperti itu. Sebab baginda juga diutus kepada kita. Di mana Nabi kita meletakkan cincin, letakkan cincin kita di sana. Macam mana Nabi kita ke masjid, kita pergi ke masjid seperti itu. Macam mana Nabi kita dengan masyarakat, kita bermasyarakat seperti itu. Macam mana Nabi kita makan minum. Tadi bilang, seandainya ada juga elok di betul. Jadi ada terlupa nih. Jadi kalau tadi minum habis perlu diingatkan. Saya puasa astagfirullahaladzim. Tapi ada sudah minum dah. Orang yang sudah minum kan kalau tak sudah tak batal kan. Betul. Itu eloknya kalau diletakkan ada air di sini. Jadi dalam satu perjalanan daripada Bogor menuju airport, semuanya niat puasa. Karena perjalanan terlampau jauh dan malam hari itu saya tak berehat lagi. Pak Roni bawa kereta, saya ke samping, saya pun tidur. Itu terbangun, begitu terbangun saya langsung buka botol air minum. Jadi kawan-kawan itu tergamak semuanya. Jadi mereka beranggapan mungkin karena anak musafir, jadi saya tidak puasa. Jadi tidak ada menegur. Setelah sebuah botol air itu saya minum sampai habis, baru ada yang menanyakan, saya tak puasa kan? Udah, semua saya puasa. Tapi kenapa minum? Nah, itulah hebatnya. Itulah makanan guna tangan kanan itu budayanya orang Arab. Itu untuk Rasulullah saja kita tanda. Nabi kita diutus ke kita. Nabi kita makan minum tangan kanan, kita juga kena guna tangan kanan. Nabi kita masuk masjid kaki kanan, kita juga masuk masjid kaki kanan. Nabi kita beretikaf, kita juga beretikaf. Nanti kapan di USG di sinilah secara khusus kita melakukan dari sini. Tapi memang kita kena buat pengorbanan yang besar-besaran. 10 hari terakhir itu boleh Pak nanti dengan kita berkerumun seperti kita di Arab. Masjid penuh, yang buka puasa ramai, yang sahur ramai, hampir semuanya kegiatan untuk urusan bisnis itu hanya di siang hari saja. Malam hari semuanya berkerumun di masjid dengan tilawahnya, zikirnya, etika dan lain sebagainya. Yang kita perhatikan sekarang ini justru 10 hari yang terakhir perbincangan perbualan kita, pepatahnya, baju orangnya, tapai dan yang seumpamanya. Tak ada lagi ke masjid itu sudah berkurang. Hari-hari pertama sampai makanan tak cukup ramai yang bukan di masjid. Tapi minggu-minggu terakhir masjid sudah mulai susut dalam sepertiganya, kadang-kadang sampai separuh. Kalau kita ingin lebih terbukti, kalau di sana semakin ramai, semakin meriah, semakin semangat dan semakin gigih dalam berubudiyah kepada Allah, pergi ke Mekah pada 10 hari terakhir, tiketnya jauh lebih mahal, hotelnya lebih mahal daripada kita pergi awal Ramadan. Jadi semangat orang di sana. Nah, jadi kita kata-katakan budaya orang Arab seperti itu. Itu budaya. Enggak, Rasulullah bukan diutus kepada orang Arab, Rasul juga diutus kepada orang Melayu, kepada orang asli, kepada yang duduk di alur keluru. Bismillah.